Cek cek tes tes. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Ini member tetap ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya. Nah, coba kirim dulu ini. Kalau di kalender akademik 27 yang terakhir ya. Hmm, 27 kayaknya. Bentar, Bapak buka dulu bentar. Kelihatan ya? Kita berarti posisi ada di tanggal 13. Jadi nanti terakhir kita di 27. Kita UAS di tanggal 11-an yang ini. Ini udah pernah tak kirim ke grup kayaknya ya. Yang kemarin siapa yang udah bikin ini? Yang mind map? Ada yang sudah bikin? Mind map ya Pak? Saya udah bikin sih Pak. Nah, coba di-share. PDF Pak. Iya bentar Pak. Kita tuh harus sering latihan soalnya. Iya, cari dulu filenya. Iya. Soalnya kalau nggak sering latihan, ya susah juga. Praktis ya. Artinya kalau kita lihat ya siapapun lah, mau pemain bola, mau pemain basket, mau pemain bulu tangkis, mau seorang programmer, intinya kami mencoba untuk menuntun ke sana karena dunia industri sudah menuju ke sana. Nah, nanti tinggal teman-teman melatih saja apa yang diberikan. Hobi, oke. Ini adik bikin pakai apa ini, Dek? Ya udah. Bikin pakai apa ini? Mi Mind. Ya, softwarenya Mi Mind ya. Iya Pak, Mimin. Saya bikinnya di handphone. Oh, bisa ya Mi Mind ya di handphone ya. Bisa Pak. Saya coba-coba kemarin bisa. Oh iya. Arsitektur mengenai hobi. Hobi itu banyak, ada olahraga, ada membaca, oke, memasak, seni. Seni ada banyak, ada seni melukis, berkebun, fotografi. Memasak ada dengan cara tradisional, ada yang fast food atau junk food. Olahraga banyak, ada bersepeda, senam,
apa itu? Rounders. Olahraga apa itu rounders? Iya Pak, itu kayak kasti gitu Pak. Oh, main kasti. Istilahnya rounders ya? Iya Pak, kalau di olahraga. Iya, iya, iya. Bapak taunya kasti ya, jadul banget ya. Membaca romance, ada horor, ada fiksi. Nah, terus turunin lagi ada apa itu? Nggak ada lagi ya? Content writer ya? Oh iya, gedein dikit dong, Dek. Dibesarkan. Terus matanya Bapak ini udah nggak awas lagi. Nah, personal Cukup Pak. branding, cukup. Kepribadian, kreatif, loyal, tanggung jawab, oke. Demografi, nah ya. Nah, ini saluran pilihan. Ada blog, internet, oke. Prestasi, nah oke. Sasaran. Bikin 2 aja atau ada lagi? Ya, bikin banyak Pak. Saya Ya, ke bawahin ya Pak. Ini udah. boleh. Ini Hmm, saya cuman ngambil secara garis besar aja sih Pak, bukan punya saya ini. Contoh aja ini mah. oh iya, iya. Ya oke. Nah artinya tujuannya mind map ini sebetulnya untuk kita lebih apa ya, lebih fokus, lebih presisi, tahu apa yang kita kerjakan gitu. Jadi nggak melebar kemana-mana gitu ya. Artinya kalau kita pun mau bikin usaha, nah kita tahu juga kita bisa istilahnya kalau di project itu namanya ada yang namanya pivot ya. Pivot itu semakin ke ujung, semakin lancip, semakin fokus gitu. Apa yang tahu dikerjakan. Nah, ini pun juga sama ketika teman-teman mau bikin EO gitu kan. Kan banyak tuh yang harus dikerjakan dalam EO ya kan. Harus bikin apa? Buat izin atau bikin poster, bikin A B C D E macam-macam. Nah, tujuannya mind map ini terus nanti baru dibagi tugas gitu ya. Misalkan yang di olahraga tadi, siapa yang panitia olahraga siapa, siapa yang panitia ini siapa gitu ya. Jadi supaya lebih ini belajar kritis gitu ya terhadap masalah. Nah, dari penelitian ini juga sama nanti teman-teman ketika mau bikin skripsi itu mengenai apa gitu ya. Nah, ini terkait dengan pengertian, tujuan, teknik analisa. Itu teman-teman harus mulai dari sekarang sih kalau kalau Bapak boleh usul. Kenapa ini nggak bisa sehari 2 hari sih bikin kayak gini, apalagi yang tingkatannya tingkatannya rumit gitu ya, artinya butuh browsing, butuh mencari data gitu ya. Nah sehingga teman-teman bisa apa namanya, misalkan mau penelitian survei mengenai deteksi hoax misalnya. Nah itu kan terutama teknik analisa datanya ya, oh ternyata sudah banyak. Tapi nanti si A itu dia hanya masalah ini, si B hanya masalah ini. Padahal dalam konteks misalkan deteksi hoax itu banyak aspek. Nah saya mau cari yang sebelah sini. Nah yang sebelah sininya itu kemudian dicari lagi. Oh ternyata harus mengumpulkan data ABC baru bisa terbentuk penelitian yang saya inginkan. Gitu ya. Atau ada yang mau coba bikin publikasi ilmiah, nanti Bapak bantu lumayan loh kalau misalkan sampai publish gitu ya. Tapi teman-teman harus harus apa namanya, harus fokus gitu. Jadi sekaligus nanti me, me,
merujuk ke masalah skripsinya itu akan lebih mudah. Gitu. Udah ketemu belum kira-kira kalau misalkan mau tesisan apa gitu? Kok tesis, skripsian. Yang di sini yang hadir ini kayaknya ke arah programming kayaknya enggak deh. Bener nggak sih? Ya, Pak. Ada Billy, ada Intan, ada Mbak Kamalia kayaknya mengarah ke programming enggak gitu ya, kayaknya loh ya. Iya sih Pak, emang bener. Nah, ada sih, tapi tidak akan lepas dari masalah matematika sebetulnya. Itu yang bawah lagi apa itu, Dek? Selain hijau itu. Gedein dong, nggak kelihatan. Oh, penelitian. Nah, ini penelitian. Ya kayak gini lah, dulu Bapak pernah bikin kayak gini juga. Gitu. Jenis penelitiannya mau apa, mau kualitatif atau mau kuantitatif. Terus kalau metode banyak ya, gitu. Artinya ada survei, ada eksperimen, ada apa namanya numerik macam-macam lah. Tingkat eksplorasi, oh iya banyak. Turunin lagi dong. Manfaat, karakteristik. Nah itu, ya segini-gini Ki, persis. Tapi harus tahu judul besarnya itu mau apa. Misalkan mengenai apa teman-teman misalkan di misalkan gini nih, mungkin yang apa namanya teman-teman bikin satu analisa mengenai, tapi memang harus survei sih. Artinya metodenya harus survei. Jadi kalau mungkin mau bikin entrepreneur atau mau bikin penelitian mengenai konten kreator atau content writer dan analisis digital yang mengenai perfilman dan sebagainya, mungkin bisa di analisis mengenai apa istilahnya jenis ya. Tadi kan ada jenis ya. Ada jenis horor, ada humor, ada apa lagi tadi? Ada romantis gitu ya. Jadi misalkan penelitiannya ada yang di Gramedia, ada yang di 21 misalnya. Gitu. Jadi ternyata masyarakat Indonesia itu pada akhirnya yang laku keras tuh yang bergenre horor gitu atau komedi. Dan yang satunya di Gramedia ternyata yang laku keras itu mengenai apa novel atau apa namanya yang bestseller itu atau mungkin yang lainnya. Nah hal-hal kayak gitu tuh bisa dilakukan gitu. Artinya berkaitan dengan apa ya, kalau bahasa bahasa Inggrisnya itu behavior, apa ya, perilaku. Nah, perilaku masyarakat dihubungkan dengan aspek perfilman atau aspek novel. Itu bisa loh. Jadi nanti metodenya pakai metode survei, terus kemudian nanti ada matematikanya apa namanya kuantitatif gitu ya. Ternyata nanti setelah dihitung, oh ternyata proven ya, artinya oh iya hasilnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman pernah melihat dulu waktu SMA ada materi yang H0 kurang dari 0,5 ditolak, H1 lebih dari 0,5 diterima gitu, pernah ya?
Pernah dapat nggak sih? Matematika apa dulu tuh ya? Waduh, suaranya putus-putus nih. Malah keluar dia. Mbak Ulan, mana nih Mbak Ulan nih? Coba ya, sebentar. Sudah ke-share ya? Bapak juga sudah kirim ke chat juga. Nah, mengenai evaluasi desain interaksi. Jadi setelah kita membuat mungkin mind map-nya atau mungkin kemarin sempat bikin personanya atau mungkin sedikit desain-desainnya atau yang lain, ada nggak antara selain Mbak Firly, Mbak Intan atau Mbak Kamalia bikin nggak mind map-nya? Iya, Pak. Bikin nggak? Bikin yang kemarin persona saya, Pak. Coba dong, Bapak stop dulu ya. Tapi bikin ya, coba lihat. Main manager, oke. Menurutmu enak nggak software-nya? Lumayan sih, Pak. Ini cuman trial doang gitu, Pak. Lebihnya berbayar harusnya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kan si perusahaannya yang harus beli. Daripada bikin pakai MS Word atau Excel loh. Kayaknya ada deh yang gratis tuh kayaknya. Bisa lupa. Nah, yang penting teman-teman pernah mencoba, pernah dengar. Jadi kalau menyelesaikan sebuah persoalan yang rumit atau project atau apapun, nah itu harapannya teman-teman bisa menggunakan ini, identifikasinya ini. Tinggal nanti mungkin dipindahkan ke Excel atau mungkin dari sini nanti bisa diedit mana yang sudah selesai, mana yang belum. Gitu ya, tinggal dibuat warnanya aja atau mungkin dikasih status apa. Gitu. Ada sebetulnya ini dirimu sendiri kemarin ya, movie genre. Iya, Pak. Country,
Ya ini lebih banyak lagi harusnya ya. Genre juga harusnya lebih banyak lagi bisa. Ya, intinya ini baru satu istilahnya 2 turunan ya. 2 turunan. Kalau sudah turunan paling akhir, wah susah ini. Oh, jadi Bapak jadi ingat ya sebentar. Oke, Mbak Kamalia, terima kasih. Mbak Intan, Ya, Pak. Bikin sih Pak, tapi nggak tahu ada ini kayak gini soalnya. sama ya. Aku tuh, Bapak tuh kemarin bikin kayak gini itu untuk model bikin ini nih, susunan keluarga. Kalian tahu keluarga kalian siapa aja? Mulai dari Mbah Buyut, ya, Bapak coba kasih tahu. Curhat sedikit nggak apa-apa ya. Ini. Ini aja kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ini aja nama ibu, Mbah dari Mbah. Itu aja nggak kedetek loh. Padahal udah nanya yang paling tua itu. Nah, gimana coba? Artinya kalau misalkan, oke ya, ini ya, Bapak gedein dulu ya. Oke, artinya ini kan dari Mbah ini saking banyaknya nih ya. Ada anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Nah, terus kemudian dari anak ketiga, nah ini turun lagi ke bawah terus sampai ini punya anak, anaknya anak, cucung, ujung cucung. Nah, artinya kalau dari kiri ke kanan nggak akan tahu gitu. Kalian pernah bikin kayak gini nggak? Mumpung orang tua masih ada bisa kenalin. Kalau Lebaran dulu sering ini siapa ya? Gitu. Ini dari keluarga mana ya? Kalau orang-orang dulu itu kan anaknya banyak-banyak ya. Jadi nggak ngerti gitu. Ada yang sudah Bapak bukukan sih. Ini dari keluarga ibu sih. Kalau dari keluarga Bapak udah selesai. Jadi ini juga untuk menghindari apa? Pernikahan antar keluarga. Oh, ternyata adiknya itu dari kakaknya yang pertama, ngono kan. Oke ya, itu curhatan awal. Bapak tutup dulu. Inspirasi. Nah, kembali ke area ini, evaluasi desain interaksi. Nah, jadi nanti setelah bikin apa namanya, apapun lah. Kalau di sini kan hubungannya memang karena ini interaksi manusia dan komputer, jadi ya hubungannya harus antara dua itu gitu, manusia dan komputer. Nah, cuma bagaimana kita berinteraksi dengan keduanya gitu ya. Harus ada parameter gitu ya. Cara mengevaluasi interaksi manusia dan komputer itu harus ada parameter. Kita bilang bagus, kita bilang tidak bagus, itu sebetulnya masih subjektif ya. Artinya terkait misalkan desain PowerPoint ini, mungkin menurut yang lain kurang bagus gitu, tapi menurut Bapak misalkan bagus ini ya, itu lumrah aja terjadi gitu ya, perbedaan pendapat.
Nah, mengapa kita memerlukan evaluasi? Menurut Bruce, ya, desain iteratif dengan siklus desain dan testingnya yang berulang adalah satu metodologi yang valid dalam menghasilkan produk yang berhasil. Ini memastikan produk yang dibuat benar-benar sesuai kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Mungkin di antara kita, misalkan teman-teman pernah buka PowerPoint atau Office lah, misalnya Word. Mungkin kita hanya sebagian kecil, bahkan mungkin kalau dibilang hanya 1/4-nya saja, terkait dengan fitur yang ada di Office itu mungkin yang hanya kita gunakan. Karena mungkin terkait dengan sehari-hari ya, nyusun paragraf, terus besar kecil, font size, terus bentuk font, kemudian apalagi halaman dan sebagainya. Ya, cuma nanti kalau misalkan teman-teman ketemu dengan atau bekerja gitu ya, jadi harus membuatnya itu harus sesuai kebutuhan dan ekspektasi penggunanya. Gitu. Misalkan kita menservis atasan kita harus tahu ekspektasi bos kita itu pengennya kayak mana sih gitu. Kita harus mengumpulkan tuh kebutuhan-kebutuhan yang ada gitu ya. Jangan sampai melebar kemana-mana gitu ya. Atau mungkin ketemu dengan klien nanti ya. Kita kan nggak tahu ya nanti teman-teman apakah mau misalkan keterima di sebuah perusahaan atau bikin perusahaan atau keterima di BUMN atau PNS, kita kan nggak tahu. Tapi intinya jelas meniti karirnya dari nol gitu ya, siapapun kita gitu ya. Nah, produk teknologi informasi perlu dievaluasi dan diperbaiki sesering mungkin, seiring perkembangan TI yang pesat gitu ya. Jadi misalkan teman-teman tak suruh bikin pakai mind map gitu ya. Mungkin ke depan udah nggak pakai lagi gitu ya. Mungkin udah pakai yang lain gitu. Itu bisa jadi. Terus untuk bikin prototyping, misalkan sekarang yang lagi banyak itu pakai Figma gitu ya. Atau mungkin untuk marketingan pakai Canvas. Nanti ke depan lagi ya beda lagi komoditinya, mungkin bisa yang lain gitu ya. Nah, jadi mungkin teman-teman juga mendengar dan melihat sendiri bahwa kenapa sering harus dievaluasi terkait misalkan pandemi kemarin ya. IT memang dipaksa untuk lebih cepat ya kebutuhannya, sehingga perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan IT pun itu harus mengupgrade supaya kekinian dan bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi. Dan juga bagi perusahaan-perusahaan yang masih konvensional pun mereka mau tidak mau juga harus ada IT-nya juga toh. Itu tujuannya evaluasi. Nah, kapan, terhadap apa, di mana, ya. Jadi kapan itu merujuk kepada sepanjang iterasi atau konsep desain dapat diuji untuk memperoleh masukan bagi iterasi berikutnya. Jadi istilahnya misalkan menu reporting deh gitu. Sekarang kan misalkan menu reporting sekarang kan pajak 11%, sebelumnya 10%. Nah, itu kan perlu dibikin ulang. Atau kita menggunakan warna biru sudah 10 tahun misalkan. Ingin suatu hal yang refresh misalkan. Ya perlu dilakukan penggantian.
Atau mungkin teman-teman pernah melihat brandnya, logo, misalkan kayak Pertamina, itu kan ada kebaruan ya, atau mungkin yang lain-lain lah, beberapa perusahaan juga iya. Nah, terhadap apa gitu? Nah, terhadap sebuah model atau konsep atau prototipe. Jadi, misalkan sekarang e-commerce terkait dengan pembayaran misalkan. Oh, sekarang model transfer sudah jarang, harus pakai QRIS misalkan. Nah, jadi itu harus tepat tuh gitu supaya terkait dengan jenis kebaharuannya bisa tercapai di mana gitu ya, atau misalkan natural setting aja, artinya apa yang terjadi kebutuhan di masyarakat ya sudah dilakukan, atau kalau di dunia kesehatan ya mungkin bisa di lab atau mungkin di ruang mana atau apapun konteksnya itu ya. Jadi evaluasi terhadap desain ataupun konteksnya, kan kemarin awal-awal bikin persona, teman-teman ada yang bikin pakai Canva atau mungkin MS Word atau mungkin pakai apa, terus kemudian ini perlu dievaluasi atau ditingkatkan. Oke, kemudian beralih ke mind map gitu ya. Nah, terus beberapa kali Bapak juga sudah menyampaikan ini bisa loh pakai Figma misalkan gitu ya. Tapi kan beda-beda ya, artinya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, ini mengenai tipe-tipe evaluasi ya. Ada 3, jadi terkait natural setting, ada kontrol laboratorium, ada tanpa melibatkan pengguna. Ini nanti Bapak jelaskan satu persatu. Jadi ada field study untuk mengamati pengguna produk di dunia nyata. Nah, field study ini melakukan observasi, jadi secara sistem secara langsung ya di lapangan untuk memperoleh gambaran bagi pengembangan desain interaksi yang baru. Jadi misalkan misalkan teman-teman mau mengembangkan sistem di kampus atau di ITTS, ya kalian harus datang gitu, memberikan gambaran mengenai desain interaksi yang baru itu untuk mendapatkan yang lebih presisi, jadi lebih tepat. Bertujuan untuk mengevaluasi di awal mengenai desain interaksi. Outputnya user feedback terkait kesulitan penggunaan saat ini dan usulan desain. Ya mungkin istilahnya kalau kita dengan mungkin Facebook atau mungkin kita berinteraksi dengan Shopee, Tokopedia dan sebagainya kan, kalau kita sebagai user kita nggak bisa memberikan feedback ya, gitu ya. Artinya kita belajar sendiri di menu apa, prosesnya bagaimana. Tapi kalau mungkin sebagai pengembang atau vendor si pembuat aplikasi, yaitu kita harus turun gitu untuk menyelesaikan atau memberikan mungkin hasil feedback gitu ya. Nah, kenapa beberapa perusahaan itu kadang melakukan survei? Bagaimana menurut Anda kalau di WhatsApp itu kadang-kadang kualitas voice call-nya atau video call-nya bagaimana? Kan ada bintangnya tuh, gitu ya. Nah, itu sebetulnya salah satu bentuk survei singkat sebetulnya untuk mendapatkan feedback. Kemudian ada kontrol
gitu ya, usability testing dan eksperimen di lingkungan terkontrol. Jadi misalkan mengenai desain rumah, gitu ya, aware home itu adalah konsep rumah pintar yang mengimplementasikan ubiquitous computing ya. Jadi kayak apa namanya, rumah-rumah yang sudah banyak IoT-nya gitu misalnya. Nah, misalkan kan sekarang banyak ya model-model lampu, misalkan kalau siang mati, malam nyala. Terus mungkin di lingkungan rumah misalkan kita bisa kontrol ngasih ikan, misalkan ngasih ikan di kolam yang kita tinggal, misalkan setiap hari itu nanti kita bisa kontrol. Terus apalagi kalau teman-teman hobi di kucing misalkan, kebetulan lagi keluar kota ya kucingnya nanti kita berikan makanan per berapa jam. Nah itu bisa juga dilakukan gitu. Karena di perusahaan-perusahaan atau mungkin di public service yang besar gitu ya, mungkin bisa mall, mungkin bisa bandara, mungkin bisa terminal atau gedung-gedung pencakar langit atau apa, itu pasti sudah semuanya menerapkan itu gitu. Jadi bisa menerapkan sistem yang kompleks gitu ya, dengan banyak yang sensor gitu. Nah, kemudian usability testing merupakan metode yang paling umum gitu ya dalam UX research untuk menguji suatu konsep desain interaksi serta mensimulasikan dalam bentuk prototipe. Nah, pengguna diminta melakukan tas-tas tertentu. Kemudian UX research hanya berperan sebagai fasilitator dan tidak menjelaskan cara serta langkah. Umumnya direkam, kemudian dianalisis berdasarkan parameter tertentu. Misalkan, kemarin waktu UTS teman-teman Bapak suruh untuk memberikan masukan gitu ya. Oh, ternyata masukan dari teman-teman ada banyak gitu ya. Misalkan Mbak Fili menyampaikan A, Mbak Intan menyampaikan B, Mbak Kamalia menyampaikan C, Mbak Wulandari menyampaikan D. Nah, dari situ saya mencatat bahwa oh ini sebetulnya linear, artinya kebutuhan teman-teman ini ada yang disetujui, ada yang tidak. Kemungkinan seperti itu. Nah, tapi umumnya dari sisi bagaimana cara memberikan usability testing itu bisa berdasarkan parameter tertentu. Jadi kalau di sebuah pekerjaan itu ada yang namanya ini deh, berita acara serah terima, istilahnya begitu, BAST. Nah, pernah nggak nerima atau beli barang tapi tidak sesuai dengan apa yang dibeli? Nah, pertanyaan Bapak itu dulu. Pernah nggak? Beli apa? Biasanya lebih ke apa ya? Jilbab mungkin, warna mungkin. Pernah nggak beli barang yang tidak sesuai ekspektasi? Pak. Kalau Ya, belanjanya di online. beli apa? Di online kan? Iya. Waktu itu satu yang datangnya beda banget sama yang di foto. Oh, berbeda. Iya. Nah, artinya kan ini berbeda ya. Antara kita datang beli di sebuah toko, kita sudah nyoba-nyoba, sudah sesuai, ya wis gitu ya. Cuma kalau kita beli online, ya kita hanya berdasarkan asumsi ya, asumsi-asumsi. Misalkan
apa ya? Ya sering ketipunya itulah. Mungkin cara pengambilan gambarnya yang terlalu dekat, atau mungkin ukuran yang dipakai gitu ya. Itu biasanya misalkan ini ukuran internasional yang mungkin berbeda ya antara orang Asia dengan orang Eropa. Misalkan begini nih, Bapak juga pernah salah dalam membeli, pernah sepatu juga, mana mahal lagi. Waktu itu beli sepatu ukuran 40, tapi 40-nya itu ternyata sempit banget, gitu ya. Nah ini kok bisa ya 40-nya ukuran mana gitu. Nah artinya ada disinformasi. Kadang-kadang juga, apalagi kalau ini ya, Bapak pernah sampaikan ya, apalagi kalau soal baju gitu ya, Bapak kan mempunyai ukuran yang tidak semestinya ya. Agak gemuk, gemuk lah gitu. Nah sehingga mau di ukuran XL pun kadang-kadang ngepas gitu ya. Kalau double XL pun kadang-kadang kelebihan gitu. Makanya kalau untuk baju, celana itu nggak pernah beli secara online gitu. Nah beli sepatu pun tuh karena pengen bener gitu ya, kok bagus ya, nyoba gitu. Nyoba sekali, ya itu sekali-sekalinya seumur hidup ya, gagal gitu ya. Nah merujuk ke masalah ini. Nah misalkan teman-teman nanti yang paling dekat misalkan mau ujian skripsi, itu kan harus dapat approval dari pembimbing. Nah itu perlu dilakukan. Atau mungkin nanti teman-teman mau menikah gitu ya, akan membayar beberapa hal, misalkan saya nggak tahu ya apakah nanti konsumsinya itu pakai catering. Nah kalian cek dalam perjanjiannya itu apa aja, misalkan ada nasi, kemudian ayam, rendang dan sebagainya, itu harus dicek. Kalau nggak sesuai ya jangan dibayar, istilahnya gitu. Terus kemudian dekorasi atau yang lainnya. Nah, udah kalau itu sudah selesai, misalnya rumah gitu ya, setelah terima rumah, ya itu bisa aja terjadi. Nah terkait dengan aplikasi itu juga harus ada yang namanya serah terima. Jadi misalkan begini, teman-teman bikin aplikasi grooming misalkan. Sudah selesai nih Pak, oke, saya akan cek dulu ya. Nah ketika saya cek ternyata baru 90% yang oke. Misalkan menu dan sebagainya, fungsi dan sebagainya, itu desain dan sebagainya itu baru oke 90%. Nah, saya berhak sebagai penerima itu menyampaikan saya belum mau tanda tangan, selesaikan dulu yang 10% ini. Itu bisa terjadi. Nah, sehingga kenapa interaksi kita dengan user atau mungkin yang lainnya itu harapannya bisa sesuai. Nah, karena interaksi manusia dan komputer itu di slide 1 Bapak sampaikan ini kan multidisiplin ya. Artinya begini, dalam pembuatan desain misalkan, teman-teman pakai yang ada macam-macam ya. Kita smartphone beda-beda, kemudian beda ukuran, oke. Nah ini kan perlu penyesuaian semua bentuk bentuk inci dari layar. Kemudian laptop ukurannya berbeda-beda,
kemudian apa ya, penempatan menu-menu pun juga semakin tua atau mungkin semakin apa ya, rumit atau apa, itu kan harusnya bisa diminimalisir. Nah, itulah bentuk usability testing tentunya. Nah, dalam konteks apa namanya, usability testing dan field study itu ya saya sampaikan bahwa ini ilmunya, teorinya begini gitu ya. Tapi apakah dalam kenyataannya harus runut, Pak, gitu? Ya enggak juga gitu. Nah, cuma kalau teman-teman nanti ngambil sertifikasi atau mungkin apa ya, ya sertifikasi namanya. Nah, teori-teori ini harus memang hafal gitu, enggak boleh apa namanya? Misalkan kemarin Bapak pernah sampaikan kalau dalam pembuatan sistem itu ada namanya SDLC, System Development Life Cycle. Kalau kita dapat pekerjaan, kemudian tiba-tiba kita langsung bikin tanpa harus bertanya sistemnya kayak apa gitu ya. Yo pada akhirnya sebelum akhir, wah saya mintanya nggak kayak gitu Mas gitu, mintanya ABC. Nah, jadi dibutuhkan apa ya, komunikasi antara dua belah pihak gitu ya. Apakah kita melakukan, kalau di sini kan kita melakukan field study untuk mengevaluasi di awal. Kemudian apakah revisi desainnya sudah sesuai. Kemudian apakah memiliki fitur yang spesifik atau enggak gitu ya. Kemudian direvisi lagi. Nah, memang kan kemarin juga Bapak sampaikan, kalau kita nurutin sistem development life cycle dalam pembuatan aplikasi, itu kalau di kita itu nggak akan selesai-selesai. Bisa satu pekerjaan itu bisa lebih dari mungkin 5 bulan, bisa lebih. Karena idle-nya kan kita nggak tahu ya. Kadang kita bisa, kliennya nggak bisa. Kliennya bisa, kita nggak bisa. Dan macam-macam ya, ada yang mungkin sakit atau mungkin yang lainnya itu bisa. Nah, jadi usability testing dan field study saling mendukung ya. Nah, tadi kan macam-macam ya, ada ini sering Bapak sampaikan mengenai salah satunya dalam bentuk kuesioner. Jadi ada sistem usability scale, ada user experience questionnaire. Nah, ini sebetulnya teman-teman bisa lakukan atau bisa diambil hikmahnya ketika apa namanya membuat skripsi gitu ya. Saya Pak mau menganalisis misalkan analisa user experience menggunakan metode acceptance model misalkan terhadap misalkan studi kasusnya Lazada atau mungkin websitenya ITTS boleh gitu karena ada field-fieldnya gitu ya. Jadi boleh disampaikan itu. Silahkan review misalnya kembali mengenai penyajian data dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga yang tanpa melibatkan pengguna secara langsung, ya. Misalkan di awal pembuatan sistem akademik atau mungkin sistem-sistem yang ada, e-learning dan sebagainya, kami tidak pernah melibatkan mahasiswa kan gitu. Ya artinya kami bikin sesuai dengan apa yang jadi pemikiran dan yang ada di luar sana, gitu ya. Intinya sih tanpa melibatkan itu juga bisa, tapi jarang sesuai gitu ya, tapi boleh dilakukan. Nah, kemudian asking expert, jadi bertanyalah kepada expert gitu ya, untuk memperoleh insight atau pandangan lain gitu ya, yang berpengalaman
mengenai desain interaksi yang dikembangkan. Penilaian berdasarkan asumsi dan yang ada. Hampir semua hampir serupa dengan konsep jenius design yang hanya melibatkan expert. Hasil mungkin bias dan tidak valid karena tidak secara langsung melibatkan pengguna. Contoh, kemarin teman-teman di-share ini enggak? Yang untuk lomba itu. Apa yang Big Mind itu? Yang dari Prof. Ono ataupun Bu Tuti, atau mungkin dari yang lain. Nah, maksudnya gini, kita mau ikut lomba nih. Lombanya di area pertambangan. Nah, kita kan belum pernah tahu nih pertambangan kayak apa gitu ya. Kita tanya expert. Tujuannya expert itu nanti hanya mungkin berdasarkan pengalaman itu nanti akan mendekati hasil, gitu ya. Tapi apakah 100%? Ya, enggak gitu. Cuma supaya enggak bias aja, karena kalau kita tanya sama expertnya, nanti akan diarahkan sesuai dengan kepakarannya atau mungkin mendekatkan kepada isu-isu yang ada. Oke. Ini contoh aja sih. Kalau misalkan ada heat map di web gitu ya, atau apa namanya mengenai apa namanya experience, misalkan teman-teman buka di Twitter, Facebook dan sebagainya. Kalau yang jarang kan ya ngelihat postingan satu hari ke belakang ya biasanya yang paling atas-atas saja. Nah, ini ringkasannya ya. Jadi ada beberapa contoh observasi, wawancara, asking expert, testing, modeling itu masuk ke yang mana, ya. Nah, nanti ini bisa dicek lagi di PowerPoint. Nah, tantangannya ini wajib menyampaikan tujuannya, alasannya, resikonya, dan hak-hak yang lain. Jadi, Pak, tujuan saya membuat ide ini atau tampilan ini adalah untuk ini. Alasannya seperti ini, tapi juga memiliki resiko yang seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian oke. Nah, kalau oke, itu diharapkan harus ada apa ya persetujuan yang sifatnya sih kalau bisa tanda tangan ya. Saya sering kali menemukan ini berdasarkan pengalaman. Jadi setelah observasi, wawancara, oke, semuanya oke. Sebulan kemudian minta pergantian. Loh, Pak, kan dulu nggak gini. Kapan ya saya pernah ngomong? Itu loh. Nah, ini kayak sejenis apa ya persetujuan supaya nggak gonta-ganti lah kira-kira. Nah, isu-isunya macam-macam ya, ada reliability, ada validity, ada ecological validity. Nanti bisa dibaca atau bias atau scope gitu ya. Nah, ini usability testing itu macam-macam ya. Ada yang waktu penyelesaiannya macam-macam. Nanti kita bisa lakukan sendiri berdasarkan apa ya kefokusan kita juga gitu ya. Entah satu berapa detik atau berapa menit berhasil dilakukan atau tidak. Macam-macam tanpa melakukan atau tanpa diberitahu cara melakukannya, waktu penyelesaiannya dan sebagainya. Ini nanti bisa dibaca gitu ya.
Sampai sini ada pertanyaan? Ini materi-materi ini sebetulnya Bapak ambil dari sini. Ini di setting sini ya. Itu nanti bisa dibaca-baca, tapi memang bahasa Inggris. Ada bahasa Indonesianya. Kalau yang di menu sebelah sini, apa dan mengapa usability itu bisa dicek di sini, gitu ya. Materinya banyak sekali, itu apakah mana yang mau diambil gitu ya. Nah, misalkan mengenai user interface design basic, gitu ya, ini bisa diambil. Oh, ternyata nggak ada di sini. Tahu sini? Project management. Oh, nggak ada sih. Oh, ini. Usability evaluation. Nah, ini macam-macam di sini nih. Ini kemarin soal wireframe ya. Kemarin Bapak sampaikan pakai wireframing kayak bikin kayak balsamic dan sebagainya itu. Bisa dari sini nih. Bisa dicek ya. Sini how to dan tools. Nah, ini misalnya mengenai apa ini? Nah, ini ada konten strategi. Nah, konten itu juga ada strateginya loh. Kok user interface? Bentar. Nih, mungkin Mbak Firly, ini konten strategi itu kita ada materi juga mengenai card sorting, writing for the web, develop project plan. Wah, ini nggak akan selesai gitu ya. Macam-macam ini. Task analisis, wah banyak banget. Nah, ini bisa teman-teman apa namanya? Baca-baca gitu. Materinya banyak di Bapak ambil dari sini terus kemudian dituangkan ke dalam bentuk PowerPoint. Oke ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, mungkin teman-teman boleh buka ini deh, scholar.google.com. Nih. Ini salah satu web dari Google untuk mencari sebuah penelitian. Nah, ini misalkan apa ya, novel perilaku ya, behavior, terus kemudian klasifikasi gitu ya.
Coba ya. Nah, ini breaknya ada koma-koma. Nah, terus kalau tahunnya ada yang lama-lama nggak usah diambil. Ya. Ini novel. Tambah lagi genre, konten. Nah, ini ada nih. Aduh. Ada absurditas dalam drama Dakdikduk dan novel Ayudan. Sorry. Apa ya? Apalagi ya? Movie. Apa ya? Perilaku konsumen film. Nah, ini Anda juga nih. Maksud Bapak tadi terkait dengan kita coba untuk bikin penelitian-penelitian itu ya atas dasarnya dari sini juga bisa. Nah, ini minat beli sarung. Ini juga bisa dipakai nih. Mungkin kecenderungan minat beli konsumen dalam hal novel, sarungnya diganti novel, sarungnya ada diganti film, itu bisa. Nah, kita lihat ini abstraknya, fullnya kayak mana ya? Kita lihat ya. Ini Bapak gedein dulu. Gimana cara gedenya? Oh, ini ada full screen. Kelihatan nggak ya? Nggak ya? Kata kunci. Dia ada 120 responden dalam bentuk skala Likert, gitu ya. Faktor analisa deskriptif. Nih, maksud Bapak ini nih. Ada marketing stimuli, itu indikatornya produk, price, place, dan sebagainya. Nah, ini metodenya kayak gini. Oh iya. Oke. Kemudian ini proses pengambilan keputusannya buyer. Tuh. Biasanya terhadap apa? Murahnya atau warnanya mahal dikit nggak apa-apa, gitu ya. Ini cara kerangka konsep belinya, gitu ya. Minat beli, metode, sampel. Kemudian ini ada cara perhitungannya. Kemudian ini ada testingnya, gitu ya. Kemudian ini ada analisis faktor, itu juga. Ini pakai program yang namanya SPSS. Nah, itu ya. Ada pertanyaan nggak? Mumpung belum kejauhan. Belum ada pertanyaan, Pak.
Yang lain? Ini Bapak lanjutkan ya, dikit lagi ya. Nih, testingnya, ini kan banyak ya. Tadi sudah, ini, gimana sih caranya? Bingung nih, gimana sih caranya? Kesel. Memang beberapa klien memiliki beberapa keunikan ya, macam-macam. Aneh-aneh lah gitu. Ada yang minta A, ada yang minta B, C, dan sebagainya. Nah ini banyaknya kekeliruan dan kesulitan pengguna. Perlu dicatat gitu ya, dan analisis untuk perbaikan desain interaksinya. Nah ini tentang testing condition gitu dilakukan di sebuah lingkungan, gitu. Bisa beberapa menit dan sebagainya sih. Nah menentukan partisipan juga penting gitu. Jadi misalkan gini, baru ke-share ya. Menentukan partisipannya begini. Misalkan kita bikin sistem keuangan ya. Ya harus di departemen itu sebagai user gitu. Jangan ngambil dari divisi produksi misalkan atau tata usaha yo jangan gitu. Misalkan memberikan usulan apalagi ya. Misalkan soal masakan gitu ya. Ya harus ke area dapur atau kokinya gitu. Jangan ke teller atau ke kasir gitu ya. Jadi menentukan partisipan. Nah, kalau bentuknya survei, teman-teman juga harus menentukan ini partisipan yang mau digarap yang umur berapa misalkan. Jadi itu harus jeli juga. Misalkan aspek umur 19, 18 sampai 25 atau mungkin yang kedua 25 kan pakai skala Likert ya. Berapa umur Anda misalnya begitu. Kan A 0 sampai 19, B 19 sampai 25, C berapa. Itu kalau umum ya. Jadi sehingga pengguna-pengguna aplikasi itu nanti tahu, oh ternyata userku itu banyaknya yang umur sekian. Itu ternyata lebih suka menggunakan aplikasi ini. Itu bisa menentukan partisipan ya. Nah, jumlah partisipan tergantung pada ketersediaan akses persona pengguna tertentu. Ya kadang-kadang misalkan yang nyuruh Pak Rektor gitu, ya pasti semuanya akan menyempatkan. Tapi kalau misalkan berdasarkan informasinya Pak Agung gitu, ya belum tentu semuanya akan ikut. Nah, jadi ketersediaan persona itu maksudnya penting juga. Tapi memang ada beberapa rekan atau sekarang ini siapa yang ngisi kuesioner saya kasih ballpoint.
Itu ada yang nanti setiap pengisian saya kasih pulsa 5.000, itu ada. Karena kadang-kadang kita disuruh kasih kuesioner juga nggak mau. Kemudian jadwal dan alokasi dana, itu penting. Nah, usability testing, permasalahan, tindak lanjut, gitu ya. Misalkan hari ini yuk kita melakukan testing, kemudian apa ini masalahnya? Oke, terus kita tindak lanjuti, gitu. Nah, ini beberapa contoh sih usability testing, gitu ya. Nah, dalam aspek studi lapangan ya macam-macam gitu ya. Pengguna bebas menggunakan model natural setting atau mungkin yang lainnya. Kemudian bertujuan untuk memahami hal yang dilakukan pengguna terhadap produk dan bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh si produk gitu ya. Tahu ceritanya stand up komedi yang si Apple Cobra itu enggak? Yang dia katanya pernah minum obat terkait dengan testing. Nah, itu harusnya kalau obat itu kan dilakukan testing dulu. Cuma harusnya bukan pada manusia sih, gitu. Tapi kepada hewan-hewan yang sejenis. Gitu. Nah, kalau yang kemarin si Apple Cobra itu kan kalau di beberapa podcast atau mungkin yang lainnya, dia menyampaikan dia pernah menerima pekerjaan sebagai testing obat. Jadi misalkan paracetamol sebelum jadi paracetamol itu dia testing dulu tuh efeknya apa, dampaknya gimana. Nah itu apa namanya konteksnya seperti itu. Nah kalau penelitian yang misalkan kemarin itu terkait dengan apa ya namanya vaksin, kan mulai dari Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, vaksin apa Nusantara macam-macam. Nah itu kan mereka melakukan sebuah penelitian atau studi lapangan macam-macam ya. Ada yang apa namanya mereka langsung melakukan sampling kepada manusia untuk melihat hasil. Nah, itu biasanya mereka secara sukarela mau gitu. Ada yang juga yang nggak mau gitu. Atau mungkin gini ya, teman-teman bikin produk misalkan bantal gitu ya. Kenapa kan mungkin ada suka yang bantalnya kecil, ada suka yang bantalnya lebar, atau yang suka bantalnya tipis, ada yang suka bantalnya tebal. Itu macam-macam. Nah itu perlu studi lapangan gitu. Teman-teman bisa melakukan survei, terus memberikan apa namanya yang lainnya gitu ya. Ada yang punya BBM nggak waktu dulu tuh ya? BlackBerry, sorry. Dulu teman-teman pernah punya BlackBerry nggak? Dan bentuknya sekarang kan jelas berbeda kan? Nah, kalau teman-teman, sebentar ya, ada nih penelitian mengenai bentuk desain handphone itu ada. Sebentar ya, Bapak share nih. Ada loh. Makanya kenapa Apple, kenapa Samsung, yang lainnya itu saling rebutan gitu ya.
Hmm, apa ya? Saling klaim bentuk handphone Samsung dan Apple. Tuh. Apa ini? Penolakan. Nah, ini apa ini? Terkait dengan bentuk ya. Nah, ini nih, gini nih. Bentuk pun juga jadi masalah loh, itu saling klaim. Ini begitu ya. Dulu pernah Bapak baca tuh. Di ini nanti dulu ada ininya di apa ya, lupa apa ini. Lupa nantilah. Nah, jadi terkait dengan aware gitu ya. Misalkan Mas saya pengen bikin tapi kayak Tokopedia, yo mungkin nggak 100% tata letak, bentuk, isi yo sama plug jangan, karena itu plagiasi gitu ya. Teman-teman kan pernah lihat hak cipta gitu kan, merek kayak Robin Unsu kemarin gepreknya itu kan problem tuh, walaupun mungkin isinya beda gitu ya. Nah ini dulu lah gitu, desain-desain apa, Nokia, Sony Ericsson, pernah ngalami nggak ya? BlackBerry, gitu-gitu. Dulu bentuknya masih begini, sampai ngetik itu sampai apal, tak tik gitu ya. Oke, nah ada pertanyaan atau enggak nih mengenai evaluasi desainnya? Kalau ada pertanyaan monggo loh, silahkan. Mungkin dalam keseharian atau mungkin pernah ditanya ikutan proyek atau mungkin apa ikut kepanitiaan apa macam-macam, monggo aja kalau mau ada pertanyaan atau mau collab boleh. Udah ngerti semua ini? Ada? Nggak ada nih, selesai ya. Nah, intinya dalam evaluasi desain itu ada parameter-parameternya. Teman-teman bisa nanti di save di PPT atau mungkin di notepad atau di email mengenai usability.gov tadi yang Bapak kirim, itu ada indikator-indikatornya gitu ya. Apa namanya, dulu waktu ngebantu Pak Nanang
mendapatkan gelar Magister Manajemen di BINUS itu dulu mengevaluasi Traveloka dan tiket.com gitu ya, dari aspek kenapa orang selalu memakai itu dan beli lagi. Itu aspek behavior itu macam-macam, dari sisi teknologinya, desainnya, kemudahannya, terus cara pembayarannya, macam-macam. Nah itu ada itu tekniknya. Jadi dalam menilai itu sistem ya tentunya macam-macam. Kalau teman-teman kemarin mengikuti waktu Pilpres tahun 2019 terkait dengan sistem pemilu yang menghasilkan informasi rekapitung itu ya. Nah itu kan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Jadi banyak aspek yang diuji itu, aspek keamanan, sistem itu berjalan, siapa aja yang menggunakannya, macam-macam. Jadi mungkin juga bisa diterapkan ya, nggak hanya ke sistem sih sebetulnya. Tapi indikatornya itu nggak boleh sembarangan ya. Jadi misalnya begini, saya mau menilai sebuah web gitu ya. Teman-teman tiba-tiba memunculkan indikator font atau huruf. Nah, pertanyaannya, apakah font Times New Roman itu baik? Jangan begitu. Itu nggak boleh semerta-merta dan muncul tiba-tiba. Nah, terus menampilkan itu dari mana, Pak? Nah, menampilkan itu harus ada dasarnya. Nah, dasarnya dari mana, Pak? Dasarnya dari penelitian terdahulunya. Jadi sudah ada atau belum? Kalau itu belum ada, maka itu bisa jadi indikator baru dan harus dibuktikan, gitu ya. Nah, ternyata setelah dibuktikan itu hasilnya baik, maka itu bisa dimasukkan. Kan kita ada prehitungan awal ya. Misalkan pertama kita 5 indikator. Terus teman-teman mengajukan satu indikator baru, setelah diuji masuk nih. Nah, setelah masuk baru dimasukkan ke chapter atau babnya itu boleh gitu. Nah, kalau enggak sesuai ya jangan dimasukkan gitu, karena itu akan mempengaruhi penilaian dari aspek testing tadi itu. Nah, kira-kira gitulah. Misalkan nih dari masukan atau yang lainnya terhadap dosen misalkan, oh ternyata aspek pengajaran, materi dan lain-lain gitu. Nah, itu bisa jadi masukan buat IDTS untuk memberikan masukan kepada si dosen, ya, agar merubah cara menyampaikan, berubah cara mendapatkannya materi dan macam-macam. Gitu kira-kira. Ada pertanyaan? Enggak kan? Selesai ya? Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di minggu depan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, materi dan sebagainya bisa diterima
dan bisa membuka wawasan teman-teman semua. Gitu ya. Iya, Pak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yo. Pamit ya.